ilmuwan Inggris temukan tata surya kuno. Luar angkasa selalu menyimpan misteri bagi para ilmuwan. Baru-baru ini, para astronom berhasil menemukan tata surya kuno misterius yang berbeda dari tata surya kita yang berada di dalam galaksi Bima Sakti. Uniknya lagi, para ilmuwan juga menemukan bahwa di tata surya tersebut penuh dengan kuburan bintang. Temuan itu berawal dari peneliti University of Warwick di Inggris, Abigail Elms, yang melihat bintang kerdil putih berusia lebih dari 10 miliar tahun. Jarak bintang itu sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Lalu apakah itu kuburan bintang? Agak aneh memang kalau ternyata tidak hanya manusia saja yang punya kuburan, bahkan bintang sekalipun punya kuburan. Bagi kalian yang tidak paham dengan istilah kuburan bintang, kami akan menjelaskannya pada bagian akhir video ini. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Yuk, mari lanjut menyimak video ini. Berdasarkan penelitian Abigail dijelaskan bahwa bintang kerdil putih itu memiliki inti panas yang tersisa dari bintang mati yang mirip dengan matahari, dan dikelilingi oleh kuburan pecahan planet yang disebut planetesimal. Para peneliti mengatakan bahwa mereka melihat bintang kerdil atau KT putih berusia lebih dari 10 miliar tahun, berupa inti panas yang tersisa dari bintang mati, dan dikelilingi puing-puing planet. Menurut laporan, temuan itu berjarak sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Namun, tata surya itu tidak seperti apa yang ada pada peradaban saat ini, melainkan penuh dengan unsur-unsur seperti litium dan potasium. Sedangkan tidak ada planet di tata surya kita yang memiliki komposisi seperti itu. Kalau kalian belum tahu pengertian tata surya, inilah definisi tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya kuno ini selain sudah tua, juga masih penuh misteri. Itu berarti KT putih serta tata surya sekitarnya terbentuk dan mati, bahkan malah sebelum matahari dan bumi lahir. KT putih adalah bintang kecil yang sudah tidak lagi bersinar. KT putih tidak mempunyai sumber energi, sehingga lama-kelamaan KT putih akan mendingin sampai tidak memiliki cahaya lagi untuk dipancarkan. Mereka menemukan KT putih ini dan satu lagi yang berumur sama, menggunakan sebuah observatorium di ruang angkasa yang disebut Gaia. Saat mengorbit matahari, pesawat ruang angkasa yang jauh ini memetakan bintang dan galaksi di kosmos. Setelah melihat KT putih tersebut, para peneliti kemudian beralih ke instrumen yang disebut X-shooter, yakni spektrometer yang terletak di ketinggian tinggi di Chile, untuk mendeteksi apa yang ada dan tidak ada di atmosfer bintang. Mereka menemukan bahwa bahan kimia seperti lithium, helium, dan natrium telah bertambah atau ditarik oleh gravitasi dan berkumpul di sekitar bintang mati. Para peneliti menyimpulkan bahwa KT putih terbuat dari hidrogen atau helium, sehingga sisa-sisa planet yang berbatu bertanggung jawab untuk memasok elemen unik lainnya. Namun pada KT putih lain, peneliti menemukan ciri yang sangat berbeda dan misterius. Bintang tersebut diketahui telah menarik puing-puing planet yang mirip dengan kerak bumi yang berbatu. Para astronom mengatakan tata surya yang ditemukan melalui KT putih itu dipenuhi dengan kuburan bekas planet. Lebih dari 95% bintang, seperti matahari, berevolusi menjadi KT putih. Pada saat bintang akan mati, mereka berkembang menjadi raksasa-raksasa merah yang sangat banyak, kemudian menghancurkan atau mengganggu objek di dekatnya. Saat matahari kita mengembang, ia akan menelan planet-planet seperti Merkurius, Venus, dan bahkan mungkin bumi sebelum melepaskan lapisan terluarnya. Raksasa merah akan meninggalkan peninggalan planet dan bulan yang hancur. Bintang sisa itu sendiri akan menjadi KT putih. Matahari kita akan berevolusi menjadi KT putih kira-kira dalam 5 miliar tahun yang akan datang. Masih sangat lama jika dibandingkan dengan umur manusia. Nah, sekarang kita berada pada akhir video ini. Sesuai yang telah saya janjikan tadi bahwa saya akan menjelaskan pengertian kuburan bintang. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa tidak hanya manusia atau makhluk hidup lainnya. Bintang juga punya siklus kehidupan dari saat terbentuk atau lahir sampai saat bintang itu mati. Kelak matahari juga akan memasuki masa akhir kehidupannya sebagai bintang KT putih dalam waktu 7-8 miliar tahun lagi. Selain bintang yang setipe matahari,
Ada lagi bintang-bintang yang di akhir hidupnya meledak dan pusatnya mengalami keruntuhan sehingga berakhir sebagai bintang neutron dan lubang hitam. Bintang-bintang ini masanya jauh lebih besar dari masa matahari. Proses evolusi kehidupan bintang setelah terbentuk dimulai dengan pembakaran hidrogen menjadi helium di pusat bintang. Ketika hidrogen habis, maka bintang memasuki tahap kehidupan berikutnya dengan pembakaran helium menjadi unsur berat di pusat. Jadi kuburan bintang di sini adalah kuburan bintang-bintang yang sudah mati, utamanya bintang yang sudah meledak dan pusatnya mengalami keruntuhan. Yang tersisa hanya bintang neutron dan lubang hitam. Lalu di manakah letak kuburan bintang tersebut? Tidak usah mencari sampai jauh, ternyata di galaksi Bima Sakti terdapat banyak kuburan bintang. Yang membuat kita merinding ketika bangkai bintang ini dipetakan, para astronom justru memperoleh informasi menarik. Ternyata kuburan bintang di Bima Sakti ini merentang 3 kali lebih tinggi dari galaksi kita, dan 30% objeknya sudah terlontar keluar dari galaksi. Sampai di sini video kami kali ini. Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini, karena kami akan terus mengajak kalian berkelana ke alam semesta yang maha luas ini, untuk menambah pengetahuan tentang astronomi dan mengungkap segala misterinya.